Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Zakwan Wardantari dari Kader IMM. Di sini di video kali ini saya akan menjelaskan dan merangkum atau meresum secara mendalam dari empati pilar keilmuan organisasi yang telah kita bedah bersama dalam kegiatan PAMOR. Yaitu di dalamnya itu memiliki 4 pilar tersebut, mencakup konsep legalitas formal melalui tanfiz, tata kelola personal dan struktural melalui manajemen, konsep legislatif formal melalui manajemen waktu dan organisasi, akuntabilitas operasional dan administrasi, kesekretariatan dan keuangan, serta mekanisme mengambil keputusan konstitusional melalui teknik persidangan. Mengapa resume mendalam ini menjadi esensial bagi perjalanan kita? Organisasi bukanlah sekedar tempat sekumpulan kepala dengan ego masing-masing, melainkan sebuah sistematisasi gagasan yang bergerak secara simultan untuk mencapai tujuan kolektif. Kelemahan mendasar dalam gerakan mahasiswa atau organisasi kepemudaan modern seringkali terletak pada ketidakseimbangan antara idealisme dan kapasitas teknik kata kelola. Kita sering kali cakap dalam berwacana namun gagap dalam mengeksekusi administrasi, mengelola konflik waktu maupun menertibkan mekanisme persidangan yang sah. Oleh karena itu, resume ini disusun bukan hanya sebagai pemenuhan tugas formal pasca pelatihan, melainkan supaya upaya rekonstruksi pemikiran sebuah komplikasi teori praktis yang berfungsi sebagai kompas operasional ketika memimpin maupun dipimpin dalam dinamika internal organisasi ke depan. Untuk mempermudah pemahaman penonton dan memastikan penyampaian mengalir secara runtut tanpa adanya tumpang tindih penjelasan, pemaparan 1 jam ke depan akan saya bagi secara proporsional ke dalam 4 bab utama. Kita akan mengawali perjalanan dari fondasi legal formal, membedah apa itu tanfiz, fungsi esensialnya, hingga implikasi hukum dari sebuah pengesahan. Selanjutnya kita akan melangkah ke dimensi manajerial, mengintegrasikan hasil diskusi forum PAMOR lanjutan hari Sabtu lalu mengenai bagaimana menyelaraskan waktu pribadi dengan ritme pergerakan organisasi. Bab ketiga akan membawa kita ke ruang kerja operasional, menganalisasi sirkulasi surat menyurat serta transparansi keuangan. Terakhir, kita akan menutup pemaparan ini dengan simulasi teoritis teknik persidangan, mengupas fungsi ketukan palu, jenis interupsi, dan tata tertib persidangan. Mari kita masuk pembahasan bab pertama. Baik, kita mulai pada materi pertama, yaitu tanfiz. Apa sih sebenarnya itu tanfiz sendiri? Nah, mungkin ada dari kita menanyakan hal tanfiz sendiri. Jadi kita mulai dari istilah yang mungkin kedengarannya agak asing buat sebagian orang, yaitu tanfiz. Kalau diartikan secara bahasa, tanfiz itu intinya adalah eksekusi, peresmian atau ketok palu buat ngejalanin sesuatu. Di dunia organisasi, bayangin aja kayak kalian lagi diskusi sama teman-teman kalian mau liburan kemana. Pas semua udah setuju mau ke pantai, keputusan itu belum resmi kalau belum dibikin grup chatnya atau dibeli tiketnya. Nah, tanfiz itu adalah proses perubahan dari yang tadinya cuma sekedar
obrolan atau kesepakatan di ruang rapat diubah menjadi sebuah dokumen hukum yang sah. Jadi kalau pengurus belum mengeluarkan SK atau naskah tanfiz, keputusan rapat itu sebenarnya belum punya gigi atau belum legal buat dijalankan. Nah, intinya tuh kayak awalnya kita nge-planning, terus kita harus sudah ada keputusan rapatnya gitu sebelum gigi belum legal buat dijalankan. Posisinya dalam aturan main organisasi. Kenapa sih proses tanfiz ini penting banget dan nggak boleh dilewatkan? Coba bayangin kalau di negara kita ada undang-undang yang udah disetujui DPR, tapi tidak pernah ditandatangani sama presiden dan nggak pernah dicatat di lembaran negara. Pasti bakal kacau kan? Orang-orang bakal bingung, ini aturannya beneran berlaku atau enggak? Sama halnya di organisasi kita. Tanfiz itu fungsinya buat ngasih kepastian hukum. Jadi gak ada lagi tuh kayak ceritanya anggota yang protes di tengah jalan bilang, loh emang kemarin dapatnya mutusin kayak gini ya? Perasaan enggak deh. Dengan adanya tanfiz, semua perdebatan yang terjadi pas rapat kemarin udah dianggap selesai dan dikunci rapat-rapat dalam bentuk dokumen resmi. Terus isinya dokumen tanfiz itu apa aja sih? Struktur dasarnya sebenarnya simple, tapi harus teliti. Biasanya ada bagian yang namanya konsideran. Isinya adalah menimbang, mengingat, memperhatikan, baru menetapkan bagian. Bagian menimbang itu isinya alasan kenapa aturan ini dibuat. Mengingat itu isinya aturan yang lebih tinggi kayak AD, ART kita biar gak tabrakan. Memperhatikan itu ringkasan dari situasi pas rapat kemarin. Dan terakhir, bagian menetapkan adalah kesimpulan atau isi utama keputusannya. Dokumen ini bakal ditandatangani sama pemimpin sidang dan disahkan sama oleh ketua umum. Lengkap dengan stempel organisasi. Proses ini biasanya dilakukan oleh tim khusus setelah acara rapat selesai. Lalu, apa akibatnya kalau tanfiz ini dilupakan? Apa jadinya kalau organisasi asal jalan tanpa ngetanfizkan hasil rapatnya? Dampaknya bisa fatal. Pertama, bakal ada kekosongan aturan. Pengurus jadi gak punya dasar yang kuat buat ngeluarin duit. Misalnya ngeluarin duit kas atau bikin program kerja. Karena secara hukum aturannya belum disahkan. Lalu, yang kedua, ini bisa memicu konflik internal. Kenapa? Karena rawan banget ada oknum yang mengubah-ubah hasil keputusan rapat secara sepihak, mentang-mentang belum ada dokumen resminya. Makanya secepat apa pengurus ngeluarin dokumen tanfiz setelah rapat, itu jadi bukti sebagai profesional dan sehatnya manajemen organisasi tersebut. Lalu kedudukan tanfiz dalam hierarki hukum organisasi itu apa sih? Kalau melihat posisi tanfiz dalam hierarki peraturan organisasi sendiri, kita dapat mengadopsi atau menganalogikan pengundangan undang-undang dalam lembaran negara.
Sebuah keputusan musyawarah besar, kongres atau rapat kerja itu biasanya tidak dapat langsung dioperasionalkan, tidak langsung disahkan di lapangan sebelum surat keputusan SK tanfis diterbitkan oleh pengurus yang memiliki otoritas sah. Mengapa demikian? Karena tanfis berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum dan legalitas formal. Jika sebuah organisasi menjalankan program kerja hanya berdasarkan catatan yang mentah, hasil sidang tanpa adanya naskah tanfis yang otentik sendiri, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan inkonstitusional yang rentan digugat atau dipertanyakan validitasnya. Tanfis memastikan bahwa setiap kalimat, pasal, dan ayat yang diputuskan dalam persidangan termaksud secara presisi dalam dokumen resmi organisasi. Lalu, apa aja prosedur, mekanisme, dan konstruksi naskah tanfis sendiri? Bagaimana sebuah naskah tanfis dikonstruksikan dan diterbitkan? Proses ini melibatkan ketelitian tingkat tinggi dari tim perumus atau tim AD atau Hoc yang dibentuk pasca persidangan. Prosedurnya dimulai dari pengumpulan draft considerant atau considerants yang memuat bagian menimbang, mengingat, memperhatikan, dan menetapkan. Bagian menimbang menguraikan latar belakang sosiologis dan organisasional mengapa keputusan ini perlu diambil. Bagian mengingat, mencantumkan landasan hukum yang lebih tinggi seperti anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADRT. Bagian memperhatikan merujuk pada dinamika forum dan hasil pemungutan suara atau musyawarah sendiri. Terakhir, bagian menetapkan berisi diktum keputusan utama. Dokumen ini kemudian ditandatangani oleh pemimpin sidang dan disahkan oleh pemimpin eksekutif organisasi dengan membubuhkan stempel resmi. Lalu kita masuk pada segmen implikasi yuridis dan konsekuensi pengabaian tanfis sendiri. Konsekuensi yuridis dari diterbitkannya naskah tanfis adalah lahirnya kewajiban mutlak bagi pengurus dan anggota untuk patuh atau dalam artian binding efek. Sejak tanggal ditetapkannya tanfis, segala bentuk perbedaan pendapat yang terjadi selama persidangan dianggap telah melebur ke dalam keputusan kolektif. Sebaliknya, apa yang terjadi jika proses tanfis diabaikan atau ditunda terlalu lama? Mungkin kita akan mendapatkan masalah yang pertama, yaitu terjadi kekosongan hukum di internal organisasi. Lebih jelasnya, kekosongan hukum di internal organisasi, yang dimana di dalam hukum internal organisasi tersebut, pengurus tidak memiliki pijakan legal untuk mengeksekusi anggaran keuangan atau program kerja. Kedua, potensi terjadinya manipulasi hasil sidang meningkat. Jadi karenanya potensi terjadinya manipulasi sidangnya itu jadi meningkat karena tidak ada dokumen otentik yang mengunci rumasan keputusan. Oleh sebab itu, ketetapan waktu dalam melakukan tanfis mencerminkan profesionalisme
dan penghormatan tertinggi terhadap kedaulatan forum tertinggi organisasi. Oke, kita masuk kepada materi kedua, yaitu manajemen waktu dan manajemen organisasi. Oke, yang pertama menjelaskan hakikat waktu dalam dimensi aktivisme. Di dalam bab kedua ini kita akan membedah integritas antara manajemen waktu dan manajemen organisasi. Materi ini menjadi sangat relevan mengingat status kita sebagai mahasiswa yang mengemban peran ganda sebagai akademisi di ruang kelas dan sebagai agen perubahan di ruang organisasi. Waktu dalam kacamata seorang organisatoris bukanlah sekedar deretan angka di jam dinding, melainkan sumber daya yang bersifat terbatas, tidak dapat diperbarui, dan memiliki biaya peluang opportunity cost yang sangat tinggi. Manajemen waktu bukan tentang bagaimana kita memadatkan aktivitas sebanyak mungkin ke dalam 24 jam hingga mengalami kejenuhan. Dalam artian kita mungkin bisa mengambil istilah brown out. Bukan dari kejenuhan atau brown out sendiri, melainkan bagaimana kita mengolokasikan energi secara strategis pada aktivitas yang memiliki dampak multiplikatif terbesar terhadap pengembangan diri dan organisasi. Lalu kerangka kerja strategis. Dalam mengoperasionalkan manajemen waktu personal, terdapat dua instrumen teoritis yang wajib kita kuasai. Yang pertama adalah matriks Eisenhower yang membagi aktivitas ke dalam 4 kuadran berdasarkan tingkat kepentingan dan kegentingan. Kuadran pertama yaitu penting dan mendesak, yang menuntut eksekusi instan. Kuadran kedua yaitu penting namun tidak mendesak. Disinilah letak perencanaan strategis, belajar, dan investasi jangka panjang organisasi harus diposisikan. Lalu kuadran ketiga, tidak penting namun mendesak. Contohnya, interupsi rapat mendadak yang sepele. Lalu contoh kuadran keempat yaitu tidak penting dan tidak mendesak yang harus dieliminasi. Instrumen kedua adalah hukum Pareto atau prinsip 80/20 yang menyatakan bahwa 80% hasil yang dicapai organisasi sebenarnya bersumber dari 20% upaya terfokus. Kegagalan manajemen waktu terjadi ketika kita menghabiskan 80% energi untuk urusan remeh yang hanya menyumbang 20% keberhasilan. Anatomi organisasi modern dan esensi fungsi POAC. Oke. Manajemen waktu individu yang matang akan menjadi fondasi bagi manajemen organisasi yang solid. Organisasi dapat didefinisikan sebagai entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, memiliki batasan yang relatif, dapat diidentifikasi, dan berfungsi secara relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menggerakkan struktur ini, kita mengenal siklus manajemen klasik yang dirumuskan oleh George R. Terry
yakni POHC. Planning atau perencanaan melibatkan menetapkan visi, misi, analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, dan threats, serta perumusan indikator kinerja utama. Organizing melibatkan pembagian kerja, mendelegasikan wewenang, dan menetapkan kader sesuai kompetensinya. The right man on the right place. Executing adalah fase mobilisasi kepemimpinan dan pemberian motivasi agar rencana di atas kertas menjelma menjadi aksi nyata. Lalu yang terakhir adalah controlling, memastikan seluruh pergerakan tetap berada pada rel yang benar melalui evaluasi berkala. Hubungan pembahasan ini dengan khazanah keilmuan yang didiskusikan oleh rekan-rekan kita pada forum pamor lanjutan hari Sabtu kemarin, terdapat penekanan krusial mengenai tata kelola krisis dan resolusi konflik di internal organisasi. Ketika sebuah organisasi berkembang, konflik horizontal antara fungsionaris maupun konflik vertikal antar birokrasi adalah sebuah keniscayaan sosiologis yang tidak bisa dihindari. Esensi dari manajemen organisasi tingkat lanjut bukanlah menciptakan lingkungan yang steril dari konflik, melainkan bagaimana mentransformasikan konflik sendiri, yang dimana konflik destruktif menjadi konflik konstruktif. Pendekatan ini menuntut seorang pemimpin memiliki kecerdasan emosional dan mendeteksi disonansi internal sejak dini, melakukan mediasi berbasis kepentingan interest-based negotiation, dan mengambil keputusan pahit demi menyelamatkan keutuhan institusi. Setiap organisasi memiliki siklus hidup organization life cycle, mulai dari fase inkubasi pertumbuhan growth, lalu menjadi matang maturity, hingga fase penurunan decline. Manajemen organisasi yang adaptif mengharuskan pengurus memahami di fase mana organisasi mereka berada saat ini. Pada fase pertumbuhan manajemen waktu, organisasi harus difokuskan pada ekspansi program dan perekrutan masif. Namun, pada fase matang, fokus harus bergeser pada institusionalisasi nilai dan penguat sistem internal. Tantangan terbesar di sini adalah menjaga stabilitas komitmen kader. Komitmen tidak muncul dari paksaan struktural, melainkan dari adanya keselarasan antara tujuan pribadi kader dengan tujuan organisasi. Manajemen harus mampu menjawab pertanyaan mendasar setiap kader. Apa nilai tambah yang saya dapat dengan mengorbankan waktu saya di sini? Konsep pemimpinan situasional dalam struktur fleksibel. Jadi, seperti yang sudah dijelaskan tadi, tantangan terbesar pengurus organisasi zaman sekarang itu adalah anggotanya tiba-tiba hilang atau ghosting pas lagi sayang-sayangnya, istilahnya gitu. Atau maksudnya pas lagi dapat banyak tugas. Pengurus harus paham kalau komitmen anggota itu gak bisa dipaksa cuma lewat ancaman atau teguran di grup. Komitmen itu muncul kalau si anggota ngerasa dihargai dan ngerasa dapat manfaat belajar di organisasi
itu sendiri. Makanya manajemen organisasi yang pintar harus bisa nyimbangin antara tuntutan bekerja sama ruang buat dengerin aspirasi anggotanya, dan juga sering-sering bikin sesi kumpul santai atau bonding, atau istilahnya bonding ya, biar mereka ngerasa organisasi ini kayak rumah kedua, bukan tempat kerja rondi. Lalu kita juga harus menyesuaikan kondisi lapangan. Oke. Dalam penutup materi ini, saya ingin highlight soal gaya kepemimpinan. Kalau di zaman ini tuh nggak zaman lagi sekarang jadi pemimpin yang otoriter atau maunya tuh menang sendiri. Kita harus bisa pakai gaya kepemimpinan situasional. Artinya, gaya memimpin kita itu harus fleksibel, ngelihat siapa yang lagi dihadapi dan gimana kondisinya. Kalau anak-anak baru yang emang butuh arahan jelas, kita harus lebih banyak ngebimbing, coaching. Tapi kalau ngadepin senior atau anggota yang udah berpengalaman, kita tinggal kasih kepercayaan dan delegasin tugasnya aja. Jadi pemimpin itu harus bisa menetapkan diri kapan harus tegas di depan dan kapan harus dengerin di belakang. Oke. Selanjutnya kita masuk pada materi ketiga, yaitu administrasi kesekretariatan dan manajemen keuangan. Oke. Yang pertama, esensi administrasi kesekretariatan sebagai memori kolektif organisasi. Sekarang kita beralih ke pembahasan materi ketiga, yaitu administrasi kesekretariatan dan manajemen keuangan. Seringkali posisi sekretaris dan bendahara dipandang sebelah mata dan dianggap hanya sebagai peran pendukung di balik layar yang tidak terlalu krusial. Padahal nyatanya administrasi kesekretariatan sendiri itu merupakan pusat memori kolektif dan rekam jejak sejarah dari sebuah organisasi pada umumnya. Bayangin, jika sebuah lembaga tidak memiliki sistem pengarsipan surat masuk serta surat keluar dan juga proposal kegiatan dan juga notulasi rapat yang tertata dengan rapi. Ketika terjadi pergantian kepengurusan di akhir periode, pengurus baru akan kehilangan arah. Nah, tidak mengetahui, dan juga pengurus baru ini tidak mengetahui nih apa aja yang sudah dicapai dan terpaksa memulai segala sesuatunya dari nol kembali. Administrasi yang tertib merupakan fondasi utama bagi terciptanya keberlanjutan organisasi jangka panjang. Standarisasi dan tata cara kodifikasi penomoran surat resmi. Nah, di segmen kali ini kita akan lebih membedah apa aspek
teknis yang paling sering dijumpai, tapi namun juga paling sering mengalami kekeliruan di lapangan. Kalau kita sebutin yaitu tata kelola surat menyurat resmi. Surat resmi merupakan representasi atau cerminan dari tingkat profesionalisme sebuah organisasi di mata pihak eksternal, seperti pihak birokrasi, kampus, perusahaan sponsor, maupun lembaga mitra. Oleh karena itu, pembuatan surat resmi harus tunduk pada standarisasi dan aturan kodifikasi penomoran yang ketat. Jadi, kita tidak boleh asal-asalan untuk membuat surat resmi sendiri, tapi ada prosesnya. Kita harus mengikuti struktur dan tata cara pengodifikasian penomoran surat resmi sendiri. Oleh karena itu, pembuatan surat resmi harus tunduk pada standarisasi dan aturan kodifikasi penomoran yang ketat. Struktur nomor surat biasanya terdiri dari beberapa komponen wajib, yaitu nomor urut surat keluar, kode klasifikasi perihal surat, misalnya itu undangan dan permohonan atau keputusan. Kode bidang internal yang menerbitkan surat ini, singkatan nama resmi organisasi, dan juga bulan pembuatan dalam angka Romawi serta tahun berjalan ini. Selain penomoran, aspek kerapian margin halaman, kesesuaian kop surat, ketetapan nama pejabat yang dituju, serta penggunaan bahasa yang santun dan efektif juga menjadi hal mutlak diperhatikan. Jadi, kita harus juga melihat lebih jelas lagi. Kita harus merevisikan lagi penomoran dan juga aspek kerapian margin halamannya. Jadi tidak boleh asal menciplak, tidak boleh asal membuat saja. Kita harus mempresisikan secara rinci apa bentuk penomoran surat resminya, permohonan keputusannya, kode bidang internal yang menerbitkan suratnya, singkatan nama resmi organisasi kita sendiri, dan juga bulan pembuatan dalam angka Romawi, dan juga serta tahun berjalan. Selain penomoran juga kita harus melihat aspek kerapian margin, lalu margin halaman, kesesuaian kop surat, ketetapan nama pejabat yang dituju, serta menggunakan bahasa yang santun dan efektif. Dan juga menjadi hal-hal ini tuh menjadi hal yang mutlak harus diperhatikan dalam pembuatan kodifikasi penomoran surat resmi sendiri. Transformasi menuju sistem pengarsipan digital berbasis awan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, tata kelola kesekretariatan saat ini tidak boleh lagi hanya mengandalkan penyimpanan dokumen fisik dalam bentuk kertas yang ditumpuk di lemari sekretariat. Kenapa demikian? Karena sangat rentan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan. Kita di dalam organisasi harus
transformasi menuju sistem pengarsipan digital berbasis awan atau cold storage seperti Google Drive. Kendati demikian, pengelolaan folder digital ini juga harus diatur secara sistematis. Buatlah hierarki folder yang rapi berdasarkan tahun kepengurusan, divisi kerja, serta jenis-jenis dokumen yang sudah dibuat. Jadi kita harus memanage atau mengatur sedemikian rupa agar supaya tidak tertimpa oleh dokumen lain. Kita juga harus mempresisikan dan membuat dokumen itu menjadi rapi. Hal yang paling krusial di sini adalah manajemen hak access sharing permission. Akses ini itu untuk mengubah atau mengedit dokumen yang harusnya dibatasi hanya untuk sekretaris umum dan pemimpin inti. Jadi kita harus mengurangi akses untuk mengubah atau mengedit dokumen sendiri, yang dimana hanya dibatasi hanya untuk sekretaris umum dan pemimpin inti yang mereka itu hanya bisa mengeditnya sendiri, sedangkan anggota lainnya diberikan akses untuk melihat dokumen viewer demi menjaga keadaan data organisasi dari risiko penghapusan tanpa sengaja. Lalu kita masuk ke segmen 3 pilar utama pengelolaan keuangan organisasi nirlaba. Dari urusan administrasi surat, kita beralih ke manajemen pengelolaan keuangan organisasi. Karena organisasi kemahasiswaan pada umumnya bersifat nirlaba atau bisa diartikan non-profit, maka orientasi pengelolaan keuangan kita tentu berbeda dengan perusahaan komersial pada umumnya. Jika perusahaan komersial bertujuan untuk mencari keuntungan finansial, yang dimana keuntungan finansial yang sebesar-besarnya, maka fokus keuangan kita terletak pada efisiensi penggunaan dana demi kemaslahatan program gerakan. Pengelolaan anggaran ini itu wajib bersandar pada 3 pilar utama, yang dimana 3 pilar utama ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Apa itu transparansi? Transparansi berarti seluruh aliran dana masuk dan keluar wajib dilaporkan secara berkala kepada anggota forum tanpa ada yang disembunyikan. Lalu, apa itu akuntabilitas? Akuntabilitas itu berarti setiap pengeluaran sekecil apapun harus didasarkan pada bukti kwitansi atau nota belanja yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum akuntansi. Sedangkan efisiensi menuntut bendahara untuk cermas memprioritaskan anggaran pada kebutuhan substansi organisasi. Teknik penyusun rencana anggaran biaya RAB dan kontrol kas. Di dalam pelaksanaan sebuah proyek atau program kerja, pengelolaan keuangan yang sehat
selalu itu selalu diawali dengan penyusunan rencana anggaran biaya atau RAB yang baik. Kebiasaan buruk yang sering kita temukan di lapangan itu biasanya adalah menyusun anggaran yang asal menebak angka tanpa didasarkan pada survei harga pasar yang real, yang relate saat itu. Penyesuaian RAB sendiri yang profesional harus berbasis data hasil survei yang real di lapangan. Nah, ketika anggaran sudah disetujui dan program kerja mulai berjalan, bendahara biasanya itu bendahara umum wajib melakukan kontrol ketat terhadap arus kas keluar masuk yang dimana menggunakan buku kas umum atau bisa disingkat dengan BKU. Selain itu, penting untuk menerapkan prinsip pemisahan fungsi keuangan sporadisation atau bisa disebut sporadisation audits, yang dimana ketua umum bertindak sebagai otoritas menyetujui kebijakan anggaran, ketua panitia sebagai pelaksana teknis belanja di lapangan, dan bendahara sendiri sebagai verifikator nota sekaligus pemegang dana kas. Pemisahan fungsi ini sangat penting untuk minimalisir celah penyimpangan dana anggaran. Seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan ini pada akhirnya akan bermuara. Nah, bermuaranya tuh kemana? Bermuara pada pembuatan laporan pertanggungjawaban atau LPJ keuangan, yang dimana LPJ keuangan ini atau laporan penanggung-jawaban, pembuatan laporan penanggung-jawaban ini itu LPJ keuangan ini itu ada di akhir kegiatan atau di akhir masa jabatan. Lebih tepatnya di akhir masa jabatan kepengurusan. LPJ keuangan sendiri yang dimana accountable bukan hanya sekadar menampilkan angka-angka rekapitulasi pengeluaran saja, melainkan itu wajib melampirkan laporan arus kas, laporan saldo akhir, dan juga serta catatan atas laporan keuangan CAP. Seluruh bukti fisik transaksi berupa nota, kwitansi belanja resmi, dan juga bukti transfer bank harus ditempelkan secara rapi di atas kertas dokumen dan juga disusun berdasarkan urutan kronologis kapan itu tanggal transaksinya, dan juga diskronkan secara presisi dengan pembukaan digital. Dan juga bendahara harus memiliki ketegasan untuk menolak nota belanja yang tidak resmi atau bisa kita sebut nota fiktif atau nota fiktif buatan tangan tanpa stempel toko. Nota yang seperti ini itu kita harus jauhi karena dapat memicu kesalahpahaman. Karena kelonggaran terhadap hal tersebut itu dapat merusak kredibilitas dan nama baik seluruh jajaran
pengurus organisasi, yang dimana di hadapan forum auditor sendiri. Nah, baik. Lalu kita memasuki pada materi keempat ini atau materi terakhir, yaitu teknik persidangan dan regulasi forum. Now, kita sampai pada pilar materi yang keempat pada sesi ini, sekaligus materi terakhir dari rangkaian resume kita, yaitu teknik persidangan. Ketika mendengar kata sidang organisasi mahasiswa, seringkali yang terlintas di pikiran kita adalah suasana ruang rapat yang tegang, yang membuat bulu kuduk merinding, dan juga perdebatan yang sengit atau interupsi yang saling bersahutan. Namun, mari kita kesampingkan itu dulu. Mari kita pahami apa sih filosofi dari masalah tersebut, esensi filosofi dari persidangan itu sendiri. Persidangan merupakan forum formal konstitusional tertinggi di dalam kehidupan organisasi yang digunakan untuk merumuskan arah kebijakan aturan, mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengurus, serta memilih pimpinan baru secara demokratis. Di dalam ruang persidangan sendiri terdapat prinsip kesetaraan kedudukan hukum atau equality before the law. Kita bisa nyebutnya equality before the law, yang dimana berlaku secara mutlak bagi seluruh peserta. Begitu pemimpin sidang mengetok palu, tanda sidang resmi dibuka. Seluruh status jabatan struktural di luar ruangan menjadi lebur. Dan juga semua orang memiliki hak bicara dan hak suara yang sama nilainya demi kepentingan masa depan lembaga itu sendiri. Tipologi persidangan dan struktur pembagian tugas perangkat sidang. Supaya mekanisme persidangan dapat berjalan secara tertib dan tidak berakhir dalam kekacauan, kita wajib memahami apa itu tipologi persidangan, dan juga kita harus memahami struktur pembagian tugas perangkat di dalam persidangan. Di dalamnya, secara umum persidangan terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah sidang pleno, yaitu forum besar yang diikuti oleh seluruh peserta sidang untuk membahas dan mengesahkan agenda-agenda umum seperti jadwal acara, tata tertib persidangan, maupun draft konsideran keputusan utama. Lalu masuk yang kedua. Yang kedua adalah sidang komisi, sebuah forum yang diperkecil ke dalam kelompok-kelompok khusus atau komisi kerja, misalnya komisi AD atau ART atau komisi program kerja, yang dimana dengan tujuannya agar pembahasan draft pasal per pasal dapat dilakukan secara lebih fokus dan lebih mendalam. Hasil dari sidang komisi ini nantinya akan dibawa kembali
ke dalam sidang paripurna untuk disahkan secara bersama-sama oleh seluruh peserta forum. Jalannya persidangan ini dipimpin oleh presidium sidang yang biasanya berjumlah ganjil 3 orang, di mana presidium 1 bertindak sebagai pemimpin sidang utama yang memegang kendali palu sidang. Presidium kedua sebagai wakil ketua yang mengawasi arus interupsi forum, dan presidium ketiga bertindak sebagai sekretaris sidang yang mencatat seluruh dinamika tertulis di dalam ruangan. Lalu kodifikasi aturan ketukan palu sidang dan konsekuensi hukumannya. Salah satu instrumen paling sakral dan memiliki kekuatan hukum instan di dalam ruang sidang adalah palu sidang. Penggunaan palu sidang itu biasanya diatur dalam kode ketukan baku, yang dimana ketukan itu sangat ketat dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan oleh presidium sidang. Karena setiap jumlah ketukan membawa konsekuensi hukum yang berbeda bagi jalannya forum. Mari kita ulas kembali aturan dasarnya. Kita sudah jelaskan, ketukan sebanyak 1 kali digunakan untuk mengesahkan keputusan per pasal atau per ayat. Menerima atau menyerahkan palu sidang dari presidium lama ke presidium baru, serta untuk memberlakukan skorsing sidang dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, pending forum selama 1x5 menit untuk kebutuhan koordinasi kilat. Lalu, ketukan sebanyak 2 kali digunakan untuk memberlakukan atau mencabut keputusan skorsing sidang dalam ketukan sebanyak 2 kali. Dalam waktu yang cukup lama. Biasanya digunakan saat jeda istirahat, sholat, dan makan, atau kita bisa sebut isoma dalam yang dimana isoma selama 2 kali 30 menit. Sedangkan ketukan sebanyak 3 kali digunakan untuk membuka persidangan secara resmi, menutup seluruh rangkaian persidangan secara formal, serta mengesahkan naskah konsideran ketetapan akhir persidangan. Di samping itu semua, terdapat pula ketukan palu berkali-kali dengan ritme cepat yang berfungsi sebagai instrumen penertib forum apabila kondisi ruangan sidang sedang gaduh dan tidak kondusif. Lalu, dinamika di dalam persidangan seringkali diwarnai oleh aksi interupsi, yaitu memotong pembicaraan orang lain atau pemimpin sidang yang menyampaikan suatu hal penting. Namun, interupsi memiliki hierarki dan aturan tersendiri yang wajib dipatuhi oleh peserta sidang. Tingkatan tertinggi adalah interruption of order, yang digunakan apabila terdapat pelanggaran terhadap tata tertib persidangan di dalam ruangan. Selanjutnya adalah interruption of information, yang digunakan untuk menambahkan fakta penting atau data yang dibutuhkan oleh forum. Kemudian ada juga interruption of clarification, yang berfungsi untuk meluruskan adanya salah paham, opini, atau persepsi di tengah jalannya perdebatan. Dan tingkatan terakhir adalah interruption of privilege, yang dapat diajukan apabila hak pribadi atau kehormatan seorang peserta sidang merasa sering
diserang oleh opini peserta lain. Kita harus ingat, sebuah persidangan baru dinyatakan sah apabila memenuhi syarat quorum, yaitu dihadiri oleh minimal setengah ditambah 1 dari total jumlah peserta utusan resmi yang terdaftar. Apabila di dalam perdebatan terjadi jalan buntu atau deadlock, pemimpin sidang memiliki wewenang untuk menunda sidang sementara waktu guna melakukan proses lobbying antara ketua delegasi secara santai di belakang layar. Jika proses lobby tetap menemui kegagalan, barulah posisi pemungutan suara atau voting diambil sebagai jalan keluar terakhir. Baik teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah menempuh perjalanan panjang selama 1 jam penuh untuk mengulas, membedah, dan mereview kembali 4 pilar keilmuan, tata kelola organisasi, dan akar teori hingga implementasi praktisnya di lapangan. Di akhir sesi presentasi video ini, mari kita tarik sebuah kesimpulan besar yang utuh. Keempat materi yang sudah kita diskusikan tadi, mulai dari tanfiz, manajemen waktu dan organisasi, administrasi kesekretariaan dan keuangan, hingga teknik persidangan, sebenarnya bukanlah materi terpisah yang berdiri sendiri-sendiri. Mereka adalah roda-roda penggerak yang saling terikat di dalam satu sistem besar yang dinamakan organisasi. Tanfiz memberikan kita kepastian konstitusi hukum agar pergerakan pengurus memiliki arah yang sah. Manajemen waktu dan organisasi melatih kapasitas personal dan kolektif kita untuk mengeksekusi rencana secara efektif. Nah, administrasi kesekretariatan dan keuangan membangun pilar kepercayaan melalui kerapian dan kejujuran data. Dan teknik persidangan menyediakan wadah yang adil dan demokratis untuk mengambil keputusan yang tertinggi dalam organisasi. Jika salah satu dari 4 pilar runtuh atau kita abaikan, maka dapat dipastikan jalannya pergerakan organisasi kita akan pincang dan mudah rapuh saat menghadapi krisis masalah. Ulasan materi hebat yang saya sampaikan sepanjang 1 jam ini tentu tidak akan membawa dampak apapun bagi pergerakan jika hanya berakhir sebagai sebuah dokumen tugas digital di laptop atau sekedar barisan catatan di buku tulis kita masing-masing. Ujian sesungguhnya dari seorang organisatoris yang matang bukan terletak di depan kamera video ini, melainkan saat kita terjun langsung menghadapi realitas dinamika di lapangan nanti, yaitu bagaimana cara kita tetap bijaksana saat mengelola konflik antar teman, bagaimana kita tetap memegang teguh kejujuran dalam mengelola anggaran keuangan yang terbatas, dan bagaimana kita tetap teliti dalam mengarsipkan surat resmi di tengah padatnya jadwal perkuliahan, dan juga mengajarkan kita bagaimana kita tetap tenang saat memimpin jalannya persidangan yang sedang memanas. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemateri yang telah membagikan ilmunya, rekan-rekan panitia yang telah bekerja keras mempersiapkan pelatihan, serta secara khusus pada rekan-rekan alumni pamor lanjutnya yang pada hari Sabtu kemarin telah saling
bertukar wawasan dan memberikan banyak perspektif baru bagi materi manajemen organisasi ini. Pada akhir video ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama 1 jam presentasi ini terdapat kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan di hati teman-teman rekan semua. Tetap jaga semangat berproses, pelihara komitmen, dan mari kita bersama-sama membangun organisasi yang profesional, sehat, dan berdampak nyata bagi lingkungan sekitar. Saya Muhammad Nabil Zakwan, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.